warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korin Feridariani dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai persoalan ekonomi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang meningkat dengan alat pemuas yang terbatas menyebabkan kita memerlukan sebuah ilmu yang dinamakan ilmu ekonomi. Beberapa persoalan pokok antara lain bagaimana mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki untuk dapat dijadikan barang dan jasa yang dibutuhkan. Apa dan berapa banyak barang dan jasa yang dapat dihasilkan, dan bagaimana pula barang dan jasa tersebut dapat didistribusikan. Semua akan terangkum dalam ilmu ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi pada saat ini akan semakin canggih dan maju melalui pakar-pakar ekonomi. Akan tetapi, tidak semua persoalan ekonomi manusia dapat diatasi. Tidak semua persoalan di dunia ini menyangkut persoalan ekonomi. Akan tetapi, semua persoalan ekonomi tersangkut dan tersambung dengan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batasan-batasan ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oskos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit terkecil ekonomi, yaitu para konsumen dan para produsen, ke dalam unit yang lebih besar dalam suatu wilayah tertentu. Sistem ekonomi dianut tiap negara berbeda. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai norma-norma, adat istiadat, kebiasaan, hukum, aturan-aturan berikut mencakup kesepakatan akan tujuan bersama secara otoriter dan kekuasaan untuk setiap masyarakat kelompok di suatu tempat dan waktu menganut doktrin, filsafat atau aliran ekonomi yang berbeda. Variasinya sangat banyak, mulai dari doktrin ekonomi yang dikembangkan pada masa Yunani kuno, aliran fisikorat, klasik, neoklasik, sosialisme, sampai yang terakhir ekonomi klasik baru atau neoklasik ekonomi. Sejarah pemikiran-pemikiran ekonomi secara sederhana merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi sejak awal peradaban manusia, yaitu pada masa Yunani kuno hingga pemikiran ekonomi pada masa sekarang, seperti Keynesian, monetaris, sisi penawaran, dan rateks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup. Pada bab 1 akan dibahas beberapa hal tentang persoalan-persoalan ekonomi, batasan ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan sejarah pemikiran ekonomi, yang meliputi ruang lingkup serta manfaat mempelajari perkembangan pemikiran ekonomi. Pada bab 2 berisi pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi pada era praklasik. Pada bab 3 khusus membahas mengenai pemikiran-pemikiran tokoh utama kaum klasik, yaitu pemikiran Adam Smith. Pada bab 4 pembahasan tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Pada bab 5 tentang pandangan dan pemikiran ekonomi dari aliran sosial sebelum Marx. Pada bab 6 pembahasan dilanjutkan dengan mengetengahkan pemikiran-pemikiran sosialis
dari tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Pada bab 7 diuraikan berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh sosialis lainnya yang merupakan pembaruan terhadap Marxisme. Pada bab 8 diuraikan bagaimana pakar-pakar dan kubu neoklasik mematahkan serangan Marx terhadap sistem liberal yang dianjurkan kaum klasik. Pada bab 9, pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh aliran sejarah yaitu historis. Pada bab 10, pandangan dari tokoh-tokoh lain yang disebut aliran kelembagaan atau institutional economics. Pada bab 12, pandangan dari pandangan Keynes. Pada bab 13 diuraikan pemikiran-pemikiran dan aliran monetaris. Pada bab 14 pandangan dari aliran sisi penawaran. Pada bab 15 dibahas pemikiran aliran-aliran ekspektasi rasional atau pemikiran yang telah dibahas mulai dari bab 1 hingga bab selanjutnya. Saya akan membahas mengenai manfaat mempelajari. Sudah banyak terlihat perubahan-perubahan dalam pemikiran-pemikiran ekonomi. Perubahan dalam dasar-dasar pandangan ekonomi bisa berlangsung smooth dan kecap kali bisa berlangsung secara revolusi melalui suatu perubahan yang radikal. Dengan mempelajari sejumlah pemikiran ekonomi dan sistem-sistem perekonomian, kita akan mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tertentu. Kebaikan dan kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan, semua itu diperlukan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam negeri, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.